Sudah sampai berapa kali pembuktian baru seseorang itu bisa percaya kepada Allah? Rupa-rupanya masing-masing orang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang harus melihat dulu pembuktian, baru dia percaya. Bahkan mungkin pembuktian itu tidak cukup 1-2 kali, tetapi harus berulang-ulang, baru dia percaya. Gideon misalnya, baru merasakan keyakinan kepada Allah, bahwa Allah yang menjumpainya, Allah yang memerintahkannya, memberi tugas bagi dia untuk memimpin bangsa Israel menjadi hakim. Setelah melewati proses pembuktian dengan menebarkan sehelai bulu domba untuk bisa dipengaruhi cuaca, bisa kering atau basah, barulah dia percaya. Sama halnya juga dengan para murid. Setelah kebangkitan Yesus, rupa-rupanya mereka juga tidak serta-merta menjadi percaya dan ingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan dahulu. Kalau dia mengatakan ketika bicara tentang ia akan merombak bait Allah, bait Allah itu akan diruntuhkan dan dalam 3 hari itu akan dibangkitkan, akan dibangun kembali. Itu sebetulnya menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Lawan-lawan Yesus, khususnya tentara, mengingat sehingga kubur itu dijaga. Tetapi para murid rupanya tidak ingat dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dan bahkan setelah Yesus bangkit menampakkan beberapa kali, tetap para murid juga belum percaya. Kita lihat ketika para murid dihadiri oleh Yesus, didatangi oleh Yesus, Yesus menampakkan diri kepada mereka, dan saat itu Thomas yang disebut Didimus tidak hadir. Dan mereka berbicara kepada Thomas. Thomas mengatakan, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang di tangan bekas paku, atau lubang di lambung bekas tusukan tombak. Tapi ketika Yesus datang menjumpai dia, Thomas sebelum mencucukkan itu, ketika Yesus mengatakan, cucukkan tanganmu, dia langsung mengatakan, engkau Tuhan. Dan dia percaya. Tetapi kalau kita membaca kisah berikutnya, saudara, di perikop berikutnya, di pasal berikutnya, ternyata para murid itu kembali kepada kehidupan dan pekerjaan lamanya. Mereka lupa akan misinya. Dan ketika saat itu Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada mereka, mereka tidak mengenal lagi akan Yesus yang sudah bangkit. Oleh karena itu, saudara, sangat penting dalam kehidupan kita untuk belajar menjadi percaya tanpa harus melihat bukti, tanpa melihat pembuktian-pembuktian dari Tuhan untuk bisa kita lihat dan kita saksikan. Ada banyak hal terkait dengan iman percaya itu yang tidak terkait dengan pembuktian, bahkan tidak perlu pembuktian terlebih dahulu. Yang lebih diperlukan adalah keyakinan, kepercayaan kita. Oleh karena itu kita perlu mengingat juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia menampakkan diri kepada Thomas. Dia mengingatkan di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-28, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kita diajak untuk dapat percaya kepada Allah. Itu lebih mendahului ketimbang pembuktian-pembuktian. Pembuktian hanya sesuatu yang kemudian akan menguatkan, tetapi bukan menjadi dasar. Keyakinan kita akan kebangkitan Allah yang memulihkan kita dari segala dosa dan kita ditebus oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang senantiasa ada di dalam hati dan hidup kita. Kristus yang kasih-Nya terus menyertai kita. Itu yang senantiasa kita pegang dan kita percaya penuh, yang juga akan menuntun seluruh kehidupan kita. Namun kalau kita melihat juga di dalam peristiwa kebangkitan, penampakan Yesus yang berulang-ulang,
Maka Yesus juga mengingatkan tugas kepada kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Sehingga keyakinan yang kita punya tentang Allah yang penuh kuasa dan kasih itu tidak hanya menjadi milik kita, tetapi kita juga didorong untuk menyaksikan kasih dan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita kepada semua orang. Sehingga semua orang juga boleh merasakan kasih Allah dan hidup di dalam kasih Tuhan. Gembalakanlah domba-domba Allah. Tuhan memberkati.